Minyak kelapa sawit adalah komoditas strategis nasional dengan total kontribusi devisa mencapai sekitar 23 miliar dolar Amerika pada 2018 dan mampu menyerap pekerjaan bagi sekitar 16,2 juta orang menurut data Kemenko Perekonomian. Di tahun 2019, melalui rekonsiliasi luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian, luas tutupan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,38 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang mencapai 3,177 juta hektar. Hasil rekonsiliasi telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai wali data perkebunan kelapa sawit dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit Indonesia tahun 2019. Pemerintah saat ini sudah menerbitkan 3 instruksi Presiden untuk menjamin bahwa pengelolaan kelapa sawit di negara kita dilaksanakan secara baik, tata kelola yang baik. Yang pertama, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang saat ini dikenal dengan Impres Moratorium Sawit. Kemudian instruksi Presiden yang kedua kita terbitkan dengan nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Kemudian yang ketiga, kita untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, kita juga harus menjamin bahwa pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan memang bisa terlaksana dengan baik dengan menerbitkan Impres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Harapannya tentu saja kebijakan-kebijakan tersebut bisa memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Yayasan Kehati bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencarikan solusi permasalahan sawit rakyat yang sudah terlanjur berada di kawasan hutan. Tujuannya untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sawit dan komoditas lain secara berkelanjutan. Salah satunya melalui strategi jangka benah. Untuk mendukung pemerintah dalam perbaikan tata kelola sawit, UGM dan Yayasan Kehati telah merumuskan suatu strategi yang disebut dengan jangka benah untuk menyelesaikan masalah kebun sawit rakyat monokultur yang sudah berada di dalam kawasan hutan. Jangka benah adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai dengan tujuan pengelolaan. Kebun sawit rakyat monokultur di dalam kawasan hutan akan dikonversi menjadi kebun sawit campur dalam bentuk agroforestry dengan tanaman kehutanan. Diharapkan perbaikan terjadi tidak hanya pada aspek ekologi, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Strategi jangka benah khususnya untuk perkebunan kelapa sawit kita yang ada di dalam kawasan hutan, kami akan mengajak masyarakat untuk menambah tanaman kehutanan di dalam kebun kelapa sawitnya. Antara lain yang sudah terbukti bisa tumbuh dengan baik adalah sengon, peranti, dan gaharu dengan pendekatan perhutanan sosial. Jangka benah ini tidak hanya akan menjadi solusi bagi perbaikan kesejahteraan petani, tetapi juga diharapkan dapat memulihkan hutan yang bersawit. Kami menaruh harapan besar agar skema ini dapat segera diadopsi oleh masyarakat, khususnya para pemegang izin perhutanan sosial. Pemerintah akan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi data tutupan lahan sawit dengan melakukan kegiatan perincian data perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pekebun dan perusahaan. Kegiatan dimaksud akan dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial, Yayasan Kehati, dan kementerian lain yang terkait. Hasil kegiatan ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu referensi dalam penentuan target luas dan lokasi peremajaan sawit rakyat, serta penyelesaian kelapa sawit yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan.
Kegiatan perincian data untuk perkebunan kelapa sawit ini kita akan mulai dari 4 provinsi sebagai pilot project tahun 2020, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau.